rumah. Yang satu untuk di kaki. Ini bahannya dari kain, Bu. Cara membuatnya, Bu, ini lebar kainnya 1,5 meter. Ya, satu helai begini kita menggunakan 2,5 meter. 2,5 meter. Lebar kain 1,5 meter. Kita buat 4 lembar. Berarti berapa? 10 meter. Ya, 4 lembar. Yang pertama untuk untuk menutup tubuh jenazah. Kita letakkan di tengah. Ini untuk mempercepat ya. Misalkan jenazahnya besar, ini geser ke kiri jenazah ya. Yang kedua biasanya kanan jenazah seperti bawakan tadi, supaya kain kafannya itu lebih lebar. Tapi kalau jenazahnya normal, 2 helai kain penutup jenazah. Ini tidak kita bikin 4 ya. Nah, seperti ini yang kedua. Monggo setiap helai antum kasih kapur baru minyak wangi boleh. Atau sebagai kasih cendana, coklat, waduh, ini kainnya kain kafannya kotor. Cukup kapur baru sama parfum aja sudah cukup. 2 Bu ya. Yang ketiga, baju kurung. Sama, panjangnya seperti ini. Nah, baju kurung ini ada bukaan kepalanya. Cara bikinnya, ini dilipat jadi 2. Ya. Dilipat jadi 2 seperti ini Bu ya. Ya. Cara bikin baju kurung. Dilipat lagi jadi 2. Buat tumpang kepala. Sudah? Ini bajunya. Turunkan di sini 1 cm, di sini 11 sampai 12 cm, digunting. Jadinya begini. Lalu dibukakan sedikit untuk belehan gajah, untuk memasukkan sisa kerudung. Ini sama 2,5 meter. Kita taruh untuk baju. Dibuka, bajunya dibuka. Ini kain lebarnya 1,5 meter, panjangnya 2,5 meter. Ini berarti kan sudah 3 ya? 2 kain menutup tubuh jenazah, 1 baju kurung. Buat baju kurung bagaimana? Ini kain tadi kita lipat jadi 2, seperti ini. Ya, ya kan Bu? Ini kan pakai kainnya, kita lipat lagi jadi 2. Ini bukan lebih pintar ini kan? Nah, turunkan di sini 1 cm, kesininya berapa? 11 atau 12 cm. Untuk tujuannya membuka lubang. Loh, bisa buka. Lalu kita kasih beliau sedikit di dadanya. Jadinya kan seperti ini. Benar ya? Ini jadinya. Gampang kan? Ini yang praktis. Lalu yang kain yang keempat, ini sudah 3 ya, 7,5 meter ya. Ini yang keempat tuh, kain yang keempat. Buat apa? Buat kerudung sama sarung. Caranya, ini kan lebar 1,5 meter. Ini kita bikin kerudung dulu. Ini kita silangkan seperti ini. Tarik. Nah. Kan 1,5 meter. Ya. Ini sisanya 1 meter. Dibuat sarung. Ini digunting. Ya. Lalu dibagi 2. Jadilah kerudung.
Ini yang 1 meter buat sarung, sisanya tadi kita taruh yang bagian keempat. Yang terakhir adalah kerudungnya. Kerudungnya ini segitiga, ini kita potong jadi 4, jadinya segini. Kalau jadi 2 agak besar. Ya, lebar kain 1,5 meter, panjangnya 2,5. Kan kita bikin segitiga tadi seperti ini. Ya kan Bu? Terus kita potong kan? Ya, kita gunting. Ini sarung, sisanya 1 meter. Ini kan 1,5 meter. Kita potong jadi 2. Buat kerudung. Kebesaran, jadi potong lagi jadi 2, segitiga lagi. Bisa jadi 4. Jadi nanti kalau waktu mau ngeset bikin untuk perlengkapan wanita, juga nggak pakai potong lagi kerudung, tinggal kainnya aja loh. Bisa jadi 2, ini 2, 4. Nah, 4 itu kurang lebih segini. Berarti berapa total semuanya? 5. 2 baju penutup tubuh jenazah, baju kurung, sarung, kerudung. 5 ya. Inilah begitu indahnya Islam ini merawat jenazah, lebih-lebih kaum hawa. Ditutupi dengan 5 lapis. Apa kalau lapis itu orang nggak harus cukup Pak? Karena untuk melindungi auratnya wanita. Maka di sini oleh ketok cuma baju ini anak ini. Nah, lalu sudah kita kasih kapur barus sama parfum, ini underwear kita taruh di atas seperti ini. Kalau wanita usahakan pakai underwear. Karena dikhawatirkan ada cairan-cairan yang keluar dari tubuh jenazah. Seperti itu, itu lagi. Nah, sebelum meletakkan jenazah, pastikan posisinya di bagian kepala. Nah, pas. Tadi posisi jenazah tadi di ihram. Ihram. Sudah aja. Ini kita akan posisi tubuh jenazah ya. Kita dipakai ihram atau pakai jari ya. Lalu yang pertama adalah kita sarungi. Sarungnya berapa sih? Jadi sarung ini seperti laki-laki di atas mata kaki ya. Jadi kita tutup dulu. Bagian yang pertama kita masukkan seperti ini, kanan. Lalu yang kiri. Jenazahnya sudah pakai sarung. Di atas mata kaki. Wes, aman dia pakai sarung ya. Lalu pakai baju. Baru kita tarik kain penutup tubuh jenazah atau anduknya. Ini baju segitiga kain besarnya Bu. Meskipun jenazahnya besar 150 kilo, sakit ini keranda ini masih cukup karena ini besar. Boleh jenazahnya anak-anak cilik yang menyesuaikan saja. Ya kan kata segini ada gelowor kan ya bagus ya. Nah, seperti ini. Sudah, ini kayak dadanya nanti untuk masukkan kerudung. Lalu kelebihannya ini kita selipkan di belakang tubuh jenazah. Jenazahnya kita miringkan ke kiri. Ini kita selipkan. Yes. Dari kanan.
ini apa? Ya, meskipun orangnya besar. Ini diselipkan di belakang tubuh jenazah. Loh, wis jenazah wis kelambian wis sarungan. Praktis ya. Sekarang tinggal dia pakai kerudung. Nah, kerudungnya kerudung segitiga tadi yang kita bikin ya. Misalkan antum mau pakai kain mau pakai apa ya terserah. Ini yang paling kita bikin yang paling simpel. Nah, guys, kita pasangkan kerudungnya seperti ini, model jenazah. Oh, nak jenazah betul. Jenggot begini. Emosi jenggot. Ini ibu apa hati kan untuk untuk ya. Guys, ini kalau ini jadi 4, kalau jadi 2, ini terlalu besar bu. Makanya dikasih model lubang itu untuk masukkan seperti ini. Guys, praktis bu ya. Guys, 3 dibungkus. Yang satu, masukkan kakinya. Makanya kita ajari teknik yang praktis. Karena kiri, satu. Kanan satu. Ayo, biasanya kalau ada dalam presiden selama ini bingung aku berubah. Tapi tidak berhenti lagi. Selfie. Nah, sudah kita ikat ya. Bagian ini bagian lutut ya. Ke kiri jenazah. Karena nanti sebagian di yang lahat itu dilepas. Jadi posisinya untuk mempermudah. Terus untuk bapak-bapak, jenazah perempuan ini antum yang gotong, antum yang nyolati, antum yang memasukkan ke dalam liang lahat. Perhatikan, ya tatkala di makam, usahakan tatkala jenazah itu dimasukkan, jenazah wanita ya, dimasukkan ke dalam liang lahat. Kan ada kain penutup keranda hijau ya, tutupkan di atas lahatnya supaya orang-orang pentasya itu tidak melihat lengkok tubuhnya jenazah. Makanya sudah dilapisi 5 helai begini ini supaya tidak kelihatan. Kereta dikini apa ini? Waduh ya, mati kami ini ini makanya waktu jenazah dimasukkan tutup dengan kain itu supaya cukup kan di dalam liang lahat itu keluarganya itu yang menyelesaikan mengatur masukkan ke lahatnya sampai campur kainnya apa semua selesai baru. Jangan jadi tontonan orang-orang di atas ini. Waduh, gue itu. Iya, ada si mati pas pohon itu. Pohon ketemu nggak jelas nonton. Orang ini. Nah, ini menjadi tidak buat kawan. Kalau di pemakaman ditutup, ya kalau jenazah laki ya nggak perlu kan antum sama-sama laki. Begitu ya. Sudah ibu selesai begini kasih parfum, ya jenazahnya kalau mau diberangkatkan langsung tinggal tutup wajahnya seperti tadi. Kanan kiri cuma 2 helai ya. Kanan kiri, terus diikat, dicancang. Selesai. Ya, jelas ibu. Kalau jenazahnya besar, nanti yang lapisan yang bawah sendiri digeser 20 cm ke kanan dan ke kiri ya. Ada yang bertanya tentang mengamani jenazah bagi ibu? Ayo. Bagaimana kadang beli kafan itu yang bagus biar ini itu gimana ada yang mengatakan? Ya, kain kafan ini macam-macam ya. Umum itu pakai mori. Mori itu tebal, panas. Lebarnya 90 cm. Ya kan? Kalau kita ini di sini Mas Ahmad Yani, kita punya lebarnya 1,5 meter. Ini bahannya santung. Memang kita biasa kalau begitu dalam jumlah besar. Biasanya sampai patungan dengan teman-teman kita dari masing-masing yang lain, patungan karena mendatangkan dalam jumlah besar. Nah, seperti ini bahannya. Ya kan? Tapi nggak usah pakai sutra, nggak usah pakai ihram. Polanya itu kecil, Pak Haji, Bu Haji, Bu Umroh, Pak Umrohnya. Ya, ihramnya kasihkan di masjid untuk tadi bikin handuk sampai dapat pahala. Ada sebagian orang kalau pulang haji, pulang umroh, minta ihramnya dibuat jadi kain kafan.
di kuburan di biro alam bahasa dan di cilok gaji diambil sesuai dengan namanya masing-masing kalau titel-titelan kan emang dimakan binatang sebenarnya dari amal jariah disumbangkan ke masjid. Ada lagi yang kurang jelas mau tanya? Ya. Yang kelewatan mengangkat dari tempat mandi ke tempat Oh ya. saya perempuan Ya. apa yang akan Ya. Akan terus ya. Jadi gini, mengangkat jenazah dari tempat tidurnya ke tempat memandikan, dari memandikan mau ke kain kamar. Siapa yang ada? Ya keluarganya, anaknya, bujurnya, ponakannya, yang mungkinnya. Ya, kalau nggak ada, kali ibu kan anak ini ibu. Kalau nggak ada, nah sekarang setiap petugas jenazah itu punya alat seperti ini, namanya stretcher. Ini biasa ada di ambulan. Ini tandu. Ini ya kan kelihatan. Ini tandu ini biasa di ambulan, stretcher. Jadi kita sering kali kadang-kadang karena mungkin jenazahnya besar atau tidak ada mahramnya, kita pakai ini. Jenazahnya cukup dimiringkan ke kiri, ini dipasangkan ke kakinya seperti ini, sudah. Lalu nanti yang miringkan ibu-ibu ya, nah, kita atau keluarganya yang tak kuat, nah sudah. Ini tinggal dimasukkan. Lalu, guys, kita ngangkat tanpa menyentuh, kita pakai sarung tangan. Ini jenazah mati, rumahnya kecil di kamar, mau diberdirikan bisa. Dari lantai 2 diturunkan pakai ini bisa. Ya, kalau nggak ada alat ini bagaimana? Ya, mahramnya nggak ada. Hidup sebatang kara ibu ini. Jadi ibu tidak kuat, ya panggil tetangga orang laki. Tidak apa-apa, dibungkus. Nanti orang laki pakai sarung tangan yang diangkat kainnya. Kasih kain yang kuat, kainnya yang diangkat, dibopong. Ya, lu kalau sampai dipegang, ya pasti dipegang. Kadang saya tidak tahan sampai memegang. Pasti orang laki, tidak apa-apa. Yang penting kita tidak ada nafsu dengan jenazah ini. Mau soal nafsu apa? Ini nafsu di jenazah. Masuk jenazah si mati akan ini, ini nggak mau ada nafsu jadi mati itu. Nah, seperti itu. Tapi ada yang ini terjadi, ya itu boleh. Itu namanya darurat. Jangan, bukan bolehnya. Tapi sebenarnya kuburan sopo sih kalau boleh lihat. Saya boleh bilang ibu-ibu. Ibu-ibu tidak boleh kayak kubur. Ya, oh jangan kamu boleh kuburan. Itu gede dari siarok, bohong. Ya, akhirnya kuburan semua. Karena ibu itu punya aurat. Nangis semua pun benar. Digambar kau sama lagi. Baik sih sampai diangkat kau lagi. Orang singannya itu sih jibit. Angkat buku, diangkat sampai. Kan begitu kan? Nah, seperti itu. Ayo, nanti sama tanya. Sudah jelas ya Bu ya? Sudah ya? Ya. Ya. kejadian Jangan mikir ya, tak perlu ya. Kejadian besar, jenazahnya ini laki-laki, kemudian perutnya itu besar, buncit ya seperti itu. Setelah dimandikan, kemudian sudah dikafani. Ketika mau dimasukkan ke keranda untuk disolati itu ada yang tahu kalau ada potongan di kain tangan itu. Kemudian tetap diangkat, tapi sudah diberitahukan ke keluarganya juga ke kami juga, tetapi tidak dihiraukan dan terus dilanjutkan disolati. Itu bagaimana hukumnya? Ya. Jadi kadang-kadang itulah makanya saya tadi mengatakan sebaiknya jenazah itu dimandikan 4 atau 5 jam sebelum dimakamkan. Misalkan sore hari meninggal, dikuburnya kapan? Dikuburkan habis maghrib atau habis isya? Langsung dimandikan tidak apa-apa. Dikuburkan besok jam 10, besok dimandikan jam 6. Proses mandikan jenazah itu paling lama kan 1 jam. Ya kan? Supaya apa? Supaya mayit ini mau seger. Kotor-kotorannya juga banyak keluar. Ibu-ibu lihat ke pantai sampean, ayo, jam pira sih? Doh, nggak mungkin, pasti maghrib. Supaya apa? Supaya wangi kelambi itu di sini kok ayu. Sama itu tak dipelapor sama seperti itu. Tapi kalau antum langsung meninggal langsung dimandikan di kuburan besok, begitu diangkat keluar lagi kotoran dari belakangnya.
pasti. Tapi ini meninggalnya jam 8 malam dibandingkannya baru jam 10 siang. Ya, Ya sudah. Sudah lama. ya dalam bagus, dikubur dohor. Iya. Masih keluar kotorannya. Iya. Loh, dibersihkan lah. Kalau misalkan sudah dimandikan, dikafani keluar kotoran seperti itu, ya mungkin tidak disumpah atau tidak pakai underwear. Makanya petugas jenazah itu kalau waktu dimandikan dalam hal yang lagi kan, kalau mengkhawatirkan dia ada cairnya keluar dari bagian belakang, maka ini. Kalau ini kan nanti dia nggak langsung pakai kain kafan, karena di sini, jadi tidak jadi F buat jenazahnya. Tapi kalau di kain kafannya kelihatan kuning, abang itu jadi jenazah kok ini, ya bisa jadi yang mandikan kapiter atau pemros, nggak bersih. Nah seperti itu yang terjadi seperti itu. Harusnya dibandingkan lagi. Nggak usah, jenazah mandikan sekali. Cuma Bersihkan nggak apa-apa. Misalkan mau diangkat, ketahuan loh, basah, mau kain kafannya mau tak ganti, atau mungkin nggak ada underwear-nya atau belum disumpel, nggak apa-apa, dibersihkan nggak ada masalah. tapi juga yang memang tahu sudah disampaikan dan maksudnya tahu tapi tetap dilanjutkan. Apa yang kita tadi juga masih mengganggu dosa. Oh enggak, kalau dosa sih enggak. Ya cuma karena mungkin karena faktornya sudah mau diberangkatkan, mau dimandikan enggak, ya apa mau dibersihkan lagi enggak, nutupi, enggak ada ya sudah langsung kumpulkan sudah. Ya itu berarti buktinya ya enggak bersih. Karena membersihkan jenazahnya seperti itu, ya enggak ada masalah. Kan kadang-kadang sering kita orang itu. Ibu-ibu kan enggak tahu, waktu dilihat kalau misalnya kita masukkan ke liang kita angkat di keranjang, basah kainnya. Itu sering kelihatan kayak rawa tuh jenazahnya ada bercak-bercak di kain kafannya, sering begini. Ya bisa jadi karena apa? Satu kurang bersih, kedua mungkin tidak disumpah, atau yang ketiga mungkin tidak pakai underwear. Berarti harus dipakai itu ya. Pakai underwear pertama sudah biar tidak jadi M-nya jenazah. Iya, sudah cukup. Jasa kamu saya. Banyak-banyak.